bisa menghibur pagi kita. Kita akan sapa dulu ada Pak Saifuddin dan Tantri yang sudah bergabung. Semangat pagi, Assalamualaikum Pak dan Tantri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Diana, Tantri, pemirsa dan pendengar kita ya. Ya, alhamdulillah kita bisa menemui lagi ini hari ini lengkap, ada Tantri, ada Diana, ada saya. Kita mohon doa juga kepada pemirsa kita supaya kita juga semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat, dan pemirsa kita juga ya dalam keadaan sehat walafiat, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini yang paling tidak ya menjadi curhatan masing-masing kita, dan juga kalau itu ada menginspirasi, alhamdulillah menjadi ya istilah kita itu saling memperingatkan dalam hal kehidupan untuk kita sama-sama berbuat baik di dalam kehidupan ini. Kira-kira seperti itu ya Tantri ya. Siap Bapak. Apa kabar Tantri? Pagi ini. Selamat pagi Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan seluruh pendengar Smart FM dimanapun berada. Cuaca sepertinya beberapa hari ini juga cukup mendukung Mbak ya, tidak terlalu panas, tidak juga hujan deras gitu kan, lumayan alhamdulillah. Semoga juga keadaan kita semua dalam kondisi yang prima, sehat, dan kita bisa pagi saling sharing hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk kita semua Mbak Diana, Pak Saifuddin. Baik, kalau kita prima tadi, gembira, apalagi di pagi hari katanya mulailah hari dengan kegembiraan, rasa syukur supaya hari kita sampai dengan nanti akhir hari di hari Rabu ini kita bisa terus bergembira. Di Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan secara umum ini hari Rabu terakhir di bulan Safar, seru juga ya. Saya nggak tahu apakah di tempat Tantri, di tempat Pak Saifuddin. Kalau di wilayah saya ini ada ngaji, ada segala macam untuk menghalau bala katanya Pak. Apapun yang menjadi keyakinannya itu adalah sebagai bentuk ikhtiar agar kita terhindar dari hal-hal buruk. Jadi kita hormati saja yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan tetap berdoa ya untuk kebaikan kita semua. Baik. Pak Saifuddin dan Tantri, hari ini kita ingin melanjutkan obrolan kemarin, Tan. Kemarin kita sudah bicara soal memilih dan dipilih, tetap soal pilih memilih ya. Dan hari ini ada otomatis sebuah konsekuensinya, hal-halnya. Saya ingin ke Tantri dulu deh, karena kemarin kita sudah cukup banyak bicara dengan Pak Saifuddin. Tantri sendiri kalau bicara soal pilih memilih ini berserta kriteria, konsekuensi, apapun ya. Kita tidak menjurus dulu kepada hal-hal yang memang kami kemarin bicara soal pencalegan dan lain sebagainya. Tapi hal yang umum soal pilih memilih kalau Tantri biasanya seperti apa? Ya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan juga seluruh pendengar Smart FM dimanapun berada. Ketika kita mendengar kata pilihan, memilih, itu orang cenderung agak deg-degan gitu Mbak ya. Sesuatu hal yang agak menakutkan gitu kan. Karena ini biasanya tuh kan bukan hal yang mudah ketika kita dihadapkan pada pilihan. Apapun itu, baik itu memilih apa ya Mbak, memilih baju aja kadang perempuan ribet banget ya. Hari ini harus pakai baju warna ini atau warna itu dibuat ribet gitu kan. Memilih, apalagi memilih pasangan, memilih karir gitu kan, memilih pilihan-pilihan yang lain itu. Jadi memilih itu kadang hal-hal yang membuat kita stres, membuat kita juga resah gitu kan. Karena kita sadar ketika kita sudah membuat pilihan, maka pilihan itu mengandung konsekuensi dari setiap yang kita pilih gitu kan. Misalnya kita menggunakan memilih untuk, saya ingin memilih untuk mengambil karir ini atau pekerjaan ini. Otomatis saya harus melepaskan pekerjaan yang lain atau tanggung jawab yang lain. Maka konsekuensi di belakang itulah yang sebenarnya yang menunggu, yang membuat kita resah sebenarnya Mbak Diana. Resah untuk jangan-jangan salah pilihanku. Nah inilah kadang yang membuat orang takut dalam memilih, kemudian ragu dalam memilih, butuh waktu yang cukup panjang dalam memutuskan atau mengambil keputusan dalam memilih gitu kan. Apalagi memilih jodoh ya Pak Saifuddin. Ini juga luar biasa gitu kan. Kita dihadapkan pada banyak pilihan gitu. Itu kalau banyak. Nah masalahnya kadang kalau nggak ada itu juga lebih bingung lagi. Nah kadang orang inilah yang kadang berpikir tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan tadi. Termasuk ya nanti kita akan berbicara tentang politik. Pilihan-pilihan kita pun akan punya konsekuensi yang panjang gitu kan. Nah bagi saya sendiri, tapi hal tersebut tidak bisa dihindari karena dalam kehidupan itu kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang cukup banyak gitu kan. Nah, disinilah justru memang kita akan diasah kemampuan kita, kemudian kepekaan kita,
bagaimana kita menganalisa sesuatu hal yang kadang kita harus mengambil cepat keputusan tadi, nggak bisa lama-lama gitu kan. Mungkin kalau pilihan karir atau apa mungkin masih bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, tapi kadang ada hal-hal yang kita hadapkan yang kita harus mengambil cepat. Nah, disinilah kadang kemampuan keterasahan kita diuji gitu kan. Dan saya yakin biasanya semakin banyak pilihan-pilihan yang pernah dihadapkan, pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui dan ujian-ujian yang pernah dilewati, itu membuat orang akan semakin mahir mungkin dalam mengambil keputusan dari atas pilihan-pilihan yang dihadapkan. Dan misalnya seperti kita bertiga gitu, antara saya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, dengan pengalaman yang luar biasa, saya cukup yakin pilihan-pilihan itu mungkin akan berbeda antara saya, Bapak, dan Ibu Diana, karena berdasarkan basic dari pengalaman. Dan mungkin semakin banyak pengalaman, seperti Pak Saifuddin gitu kan, pengalaman semakin banyak, semakin mungkin akan beliau lebih bijak mengambil pilihan gitu kan. Nah, tapi disinilah fungsinya, semakin banyak pengalaman, maka kita akan lebih mudah dan bijak dalam mengambil pilihan. Seperti Pak Diana, Pak Oke, baik. Agak menarik, Pak, ketika kita kadang-kadang ketika memilih sesuatu tadi, benar nggak ya pilihan kita ya? Manusia itu tempatnya cemas, Pak. Jangankan itu, kita lagi sholat aja itu kalau agak gangguan syaiton niroja, ya benar. Kalau niatnya udah nggak benar. Dalam kehidupan pun begini, kita sudah demikian kita anggaplah dewasa, kita sudah diterpa oleh keadaan sehingga agak apa tuh gimana cara memilih sesuatu, tapi kadang-kadang kecemasan itu ada, bener nggak ya? Aduh, jangan-jangan, nah itu Pak, waswisus weswas itu seperti apa? Cara kita memantapkan sesuatu dan siap menerima konsekuensi dari memilih sesuatu itu. Ya, kita amini ya yang disampaikan oleh Tantri tadi ya, seperti yang disampaikan Diana. Juga ya hidup ini memang pilihan ya dalam keseharian kita. Karena dia pilihan ya tentu kita harus memilih. Cuman dalam pendekatan-pendekatan wisdom itu, ya pilihan itu bisa saja mudah, bisa saja susah, seperti yang dikatakan Tantri tadi ya. Nah, kalau yang mudah memilih itu biasanya orang memilih antara yang baik dengan yang buruk, gitu kan. Pasti orang udah akan memilih yang baik ya secara naluriah manusia itu. Kalau dihadapkan kita banyak pilihan, lalu kita kategorikan ada yang baik, ada yang tidak baik, pasti biasanya kita akan memilih yang baik. Tapi dalam hidup itu kan sebenarnya memilih bukan hanya baik dan tidak baik. Nah, ada memilih yang baik di antara yang tidak baik, gitu kan. Ada juga memilih yang baik di antara yang baik. Nah, ini yang susah di kita. Dalam tanda petik susah itu adalah memerlukan perenungan, memerlukan pemikiran di kita, mana sih sebenarnya pilihan kita dari yang baik itu, atau pilihan kita dari yang tidak baik itu. Jadi sekali lagi pada saat ada dikotomi antara baik yang tidak baik, itu akan mudah kita memilih, tapi berhadapan dengan pilihan semuanya baik, pilihan kemudian memilih yang baik di antara yang tidak baik. Nah, ini yang kadang-kadang memerlukan sekali lagi adalah beberapa metode, beberapa ilmu yang harus kita renungkan pada saat menentukan pilihan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Diana, Tantri, pemirsa dan pendengar kita, saat kita melakukan pilihan itu, nah seperti yang kita bahas kemarin kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan itu hanya bisa kita lakukan dalam posisi kita dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar itu berarti emosional kita jadi stabil, ya. Nah, jadi jangan melakukan pilihan, memutuskan pada saat kondisi-kondisi emosional kita tidak stabil. Persis banyak seperti yang disampaikan oleh ahli hikmah pada saat marah, namanya itu jangan melakukan pilihan pada saat marah, atau pada saat sedih juga jangan melakukan pilihan. Artinya kondisi-kondisi emosional kita di situ harus kita redamkan dulu, kita jedakan dulu untuk stabil, sehingga orang perlu waktu biasanya di situ. Nah, yang seperti katakan Tantri tadi, jangan tergesa-gesa ya untuk kemudian melakukan pilihan. Ada jeda waktu di sana untuk dipikirkan baik-baik, sehingga nanti kita dalam suasana yang lebih tenang, emosi kita, maka tentu pilihan kita itu nanti bisa yang terbaik pada saat kita melakukan pilihan itu. Paling tidak dua hal itu yang menjadi insight kita di awal ya, dan seperti yang dikatakan Tantri tadi juga untuk kita bicarakan lebih jauh. Nah, tentu bicara nanti setelah pilihan kan seperti yang dikatakan Diana, ada konsekuensi pada saat kita nanti sudah menentukan pilihan itu. Jangan disesali paling tidak gitu ya, nanti kita akan perbincangan lebih jauh ya, Diana. Baik, ini akan sangat lucu ya kalau kita tadi Tantri menyentuh ke masalah pilihan pasangan hidup, terus kita nyesel, aduh susah seumur hidup itu.
Kadang-kadang di perjalanan namanya pasangan kita masih guyon-guyon soal pasangan dulu. Pasangan itu kan memang menyatukan dua kepala yang berbeda. Mungkin waktu belum bersatu di dalam ikatan rumah tangga yang indah-indah, begitu masuk jadi rumah tangga ada yang aneh-aneh. Dilepas nggak bisa itu. Apalagi mantan lebih sukses ya dari Lalu gerbang, lalu kata-kata seandainya tuh muncul gitu ya, padahal belum ada gitu. Menerima apa yang ada adalah bentuk syukur. Nah, sekarang kita akan fokuskan nih yang akan kita bahas seperti kemarin. Kalau soal pasangan, soal pilihan-pilihan hidup yang betul-betul sifatnya pribadi, ketika kita ternyata memilih sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, cara mengembalikannya adalah ya sudah, berarti ini yang harus kita terima, kita mencoba mencintai, kita mencoba menjalani dan menerima sebagai sebuah takdir. Bagaimana dengan pilihan politik? Nah, ini agak berbeda ya, gitu. Agak-agak di luar kita, walaupun tetap itu adalah namanya pilihan. Kita akan kembali masih ngobrol di SKSI Talks. Kopi 1000 Inspirasi. Silahkan berkunjung ke galeri kami. Kami siap memenuhi kebutuhan rumah Anda dengan mebel jati yang berkualitas, rapi sari, elegan, dan klasik. Selamat sore pemirsa, Duta Banua kembali hadir dengan informasi seputar pemerintah di Kalimantan Selatan bersama saya Fatia. Pemirsa, tahun 2024 sesaat lagi di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif. Dari pemerintah daerah akan memastikan dan memasukkan kegiatan ini dalam kalender nasional dan menjadi event tahunan di tanah bumi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Duta Banua edisi hari ini. Saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Kopi 1000 Inspirasi. Baik, kembali di SKSI Talk. Kita tengah membahas soal konsekuensi sebuah pilihan dan bagaimana kita tidak menyesali sesuatu yang sudah kita pilih. Kita harus terima konsekuensinya baik atau buruk. Dan yang lagi hangat-hangatnya adalah kita saat ini sedang disodori berbagai pilihan-pilihan untuk mereka yang
menampilkan diri untuk mewakili kita sebagai wakil rakyat, baik di berbagai tingkatan maupun nanti kepala daerah dan juga presiden. Nah, ini sudah mulai gotak-gatik-gatuk. Jangan sampai kejadian pilihan-pilihan itu menimbulkan keributan-keributan di dalam rumah tangga, persahabatan, pertemanan. Satu keluarga juga bisa beda pilihan. Tetapi kadang-kadang ada seorang imam yang memaksakan, pokoknya kalau imamnya A katanya, yang lainnya harus ikut. Nah, itu bisa kelahi itu. Itu adalah pilihan-pilihan. Nah, Pak Saifuddin, gimana kalau kita sudah bicara tadi, pilihan-pilihan yang mungkin saja berbeda, Pak, di dalam kaitannya dengan politik ini? Ya, sangat memungkinkan sih ya, Diana, tentu bisa dan mendengar kita berbeda pilihan ya. Ya, jangankan seperti dikatakan Diana dengan anggota masyarakat kita lain ya, dengan kita di keluarga saja, kemungkinan perbedaan itu sebenarnya sangat besar di situ. Oleh itu sebenarnya sebelum melakukan pilihan seperti yang juga kita bahas, kan kita akan menimbang apa yang menjadi dasar dari pilihan kita. Jadi kalau di saya itu biasanya Diana, untuk menghindari konflik ya di antara keluarga kita diskusi tentang pilihan tadi. Nah, setelah diskusi kita membebaskan kepada keluarga kita, kepada teman kita, sahabat kita, untuk kemudian dia menentukan pilihannya. Jadi tidak ada pemaksaan di dalam konteks pemilihan, karena setiap pemaksaan tentu kan ada hal yang sebenarnya nanti tidak enak di dalam kehidupan di kita. Jadi dalam bahasa wisdomnya, orang sih sebenarnya berusaha untuk menjelaskan masing-masing tentang bagaimana portofolio orang itu, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, bagaimana visi orang itu ke depan yang kita bicarakan kemarin. Lalu kemudian ya silakanlah kemudian kita menentukan pilihan, asal yang dipilih ini memang calon gitu ya. Kalau tidak dipilih calon kan salah itu. Sepanjang calon kita pilih itu berarti benar pilihan kita ya untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, pada saat kita sudah menentukan pilihan ya, memang biasanya Diana kan di dalam, kalau kita bicara konstelasi politik ya, ada yang disebut dengan swing voter, ada orang yang masih belum menentukan pilihan, ada orang yang memang sudah mantap menentukan pilihan. Umumnya ya Diana, kalau orang yang sudah usia dewasa ya, itu tentu sudah mempunyai di kantongnya atau di pikirannya sudah ada orang-orang yang menjadi pilihannya untuk itu. Susah dipengaruhi sebenarnya ya, karena kan ada berdasarkan ideologi, ada berdasarkan kekaguman yang kita pernah bicarakan kemarin ya, karena track record-nya dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan kita biasanya sudah punya pola untuk melakukan pilihan-pilihan itu. Jadi tidak mudah dipengaruhi. Makanya terkadang kita melihat, kalau kita melihat di beberapa grup media sosial ya, yang mencoba mempromosikan seorang yang diam itu kadang-kadang melihat ya, seberapapun Anda bilang punya saya tidak baik ya, tetap saya akan milih dia kan gitu, sebaliknya yang terjadi. Sehingga kontraproduktif sih sebenarnya kalau kita kemudian diskusi di orang-orang dewasa untuk itu. Tapi kalau nanti diskusi dengan masyarakat luas yang masih ada swing voternya, yang masih masa mengambangnya, itu barangkali itu akan lebih efektif di situ. Nah, yang ketiga, yang seterusnya yang harus kita perhatikan juga, bahwa setiap pilihan ya itu tentu akan dipikirkan oleh kita. Ya, dipikirkan dalam tanda petik ya, Diana, plus minusnya. Dan pada saat kita memikirkan plus minusnya ya, catatannya memang tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan. Nah, ini harus kita sadari. Jadi kalau Anda mau memilih yang sempurna itu kayaknya bukan di dunia, kata Ustadz ya. Nah, itu kan nanti di akhirat nanti. Nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Maka yang harus kita perhatikan adalah kita tonjolkan kelebihannya, doakan kekurangannya itu supaya kemudian dia bisa berubah, untuk kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dia. Dan mantapkan hati kita untuk memilih dia. Lalu kemudian setiap pilihan ya tentu punya konsekuensi di kita. Ya, konsekuensinya artinya seperti ini, kita bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita pilih. Maka orang yang kita pilih itu, Diana, ya apalagi dalam konsekuensi, kan dua aja kemungkinannya. Kemungkinan jadi atau kemungkinan tidak jadi, itu harus dalam kesadaran kita. Jadi jangan sampai ada di pikiran kita, orang yang kita pilih itu tuh harus jadi. Nah, ini kata Tuhan Guru kita, itu mencampuri urusan Tuhan sudah, kalau itu yang terjadi ya. Jadi pada saat kita sudah menentukan pilihan ya di kita, ya udah kita sadar betul bahwa ada kemungkinan dia jadi, ada kemungkinan juga sebenarnya dia tidak jadi. Oleh karena itu terimalah konsekuensi yang pertama, jadi atau tidak jadinya.
Itu yang harus kita terima. Jadi jangan Anda lalu kemudian ngamuk pada saat tidak jadi, jangan juga terlalu melambung pada saat dia jadi. Karena kemungkinannya hanya memang itu untuk itu ya, Diana. Dan yang ketiga, yang keempat, sebagai konsekuensinya ya, bagi Anda yang jadi, yang dipilih itu nanti, itu berarti kita dukung, ya kita bantu dia untuk mewujudkan program-program kerjanya untuk itu. Tapi bagi yang kita tidak jadi, Anda jangan memusuhi yang jadi. Karena itulah yang ditakdirkan, yang seperti Diana katakan, dia akan menjadi pemimpin yang kita hormati. Karena setiap calon yang jadi nanti legislatif kah, kepala daerah kah, presiden kah, itulah yang mayoritas dipilih, dan kita harus tunduk dan tidak boleh mangkal selama 4 tahun, 5 tahun ke depan, kita merasa bukan dia pemimpin kita. Itu juga keliru di dalam konteks itu. Karena konsekuensinya, sebagai satu demokrasi, dialah yang terpilih dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya yang kita katakan di awal tadi. Dan itu yang istilah kalau kita bicara hukum, namanya kita tunduk kepada apa yang sudah diputuskan bersama. Jadi bukan mangkal terus-terusan, tapi ada tunduk. Karena ketundukan itulah yang menjadikan nanti adanya ketentraman di dalam masyarakat kita. Diana. Baik, adalah sebuah konsekuensi tidak hanya ketika kita pilihan, tapi kalah menang. Apa yang kita jagokan ternyata tidak masuk. Tadi Pak Saifuddin juga mengatakan bahwa kita harus juga menghormati hasil akhir. Nah, Tantri sendiri seperti apa ketika kita menentukan pilihan di dalam, bisa jadi dalam keluarga, dalam circle kecil. Kalau circle pertemanan itu masih oke lah. Tapi kalau di keluarga ini, kalau sampai terjadi keributan hanya masalah pilihan, menentukan kemana gitu, ini kan agak repot ini kalau tidak bisa. Pak Saifuddin tadi memberikan edukasi. Menurut Tantri, kalau Tantri bagaimana? Ya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan seluruh pendengar Smart FM dimanapun berada, tadi yang disampaikan Pak Saifuddin, memang ketika kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, Mbak ya, bahwa banyak pengalaman yang terjadi. WA grup keluarga, WA grup pertemanan menjadi ajang permusuhan, saling unfollow, dan satu sama lain bahkan saling tidak teguran karena perbedaan pilihan, dan itu sangat disayangkan. Seharusnya ini menjadi pembelajaran untuk kita ke depan lagi, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi, di mana kita putus silaturahminya hanya karena perbedaan pilihan. Kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Saifuddin tadi, bahwa perlu kedewasaan dalam penerimaan perbedaan. Misalnya dalam keluarga kita pun, ketika kita sudah memiliki anak-anak yang dewasa, mereka tentu punya pandangan sendiri terhadap para calon-calon yang memang, kalau kita berbicara politik ya Mbak ya, itu calon-calon yang ada di depan mata, ini sudah punya pandangan masing-masing. Tentu kita sebagai orang tua yang bijaksana tidak bisa langsung meng-cut terhadap pandangan mereka, walaupun mungkin berbeda dengan kita. Seperti yang Pak Saifuddin sampaikan tadi, kita dengarkan, kita sama-sama sampaikan pilihan masing-masing, atau mungkin ada beberapa banyak pilihan di depan mata dengan segala macam konsekuensi yang ditawarkan, dan mungkin kelebihan kekurangan, kita bisa sampaikan semuanya, dan kemudian kembalikan kepada masing-masing tentang pilihan tadi. Dan ini bagian dari kita melatih kedewasaan, baik itu dalam berpolitik ataupun dalam hal-hal lainnya ya Mbak ya, bahwa kita punya pilihan berbeda, bukan berarti harus selalu sama, tapi diajarkan kepada anggota keluarga kita bahwa setiap pilihan yang kita ambil itu selalu punya konsekuensi. Nah, membangun komitmen untuk untuk berani bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Inilah sebenarnya pendidikan yang harus kita tanamkan pada keluarga kita, baik itu pasangan ataupun anak-anak kita, bahwa setiap pilihan yang kalian ambil, yang kita ambil adalah ada konsekuensi di belakangnya. Nah, komitmen menjaga untuk tetap gentle dalam hal menerima konsekuensi itu tadi atas pilihan-pilihan kita, ini yang perlu kita tanamkan. Karena banyak orang yang sudah memilih, tapi pada akhirnya ketika pilihannya menurutnya salah, mereka tidak mau tidak berani bertanggung jawab atas pilihannya, kabur dari pilihannya, atau mungkin menyesal. Nah, menyesal inilah yang kemudian akan menghantui sepanjang perjalanan. Atau misalnya tadi kata Pak Saifuddin, ketika menang ataupun kalah, itu juga sama seperti ketika Mbak Diana sampaikan tadi, sudah memilih pasangan, kemudian ternyata kok yang di sebelah lebih gini ya, kok seperti itu ya. Ini akan membuat kita menderita selama perjalanannya. Maka
agility, kalau saya katakan Mbak, ada istilah namanya agility, yaitu kemampuan kita, keluasan kita dalam menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah kita membuat pilihan, karena it's must ya, harus ya membuat pilihan itu, apapun itu, pilihan dalam karir, rumah tangga, pilihan dalam politik, itu kan kita harus membuat pilihan. Tapi dalam setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya. Nah, agility kita dalam menghadapi konsekuensi dari pilihan itu yang menurut saya yang harus kita perkuat, kita miliki. Agility itu kan keluasan. Ketika seseorang yang kita pilih kemudian ternyata memenangkan konstelasi politik ini, maka kita pun harus siap dengan segala macam konsekuensi ketika ada kritikan masuk apapun dari pihak lain. Dan juga ketika pilihan kita kalah ternyata bukan yang menang adalah pihak lain, maka pun kita juga harus luwes atau legowo dalam menerimanya dan tetap melanjutkan kan perjalanan hidup kita. Nggak mungkin kan Mbak, misalnya nih presiden pilihan kita tidak terpilih, kemudian kita nggak mau jadi warga Indonesia selama 5 tahun, kan nggak mungkin juga kan, tetap juga kita jadi warga Indonesia, tetap kita juga harus bekerja untuk menghidupi diri kita dan keluarga. Nah, agility-nya itulah di situ dalam menghadapi ya fakta bahwa memang pilihan kita tidak menang, tapi kita harus jalani dan kita harus ya bagaimana menghadapi dan beradaptasi dengan apa yang ada, termasuk juga kalaupun pilihan kita menang. Jadi berkomitmen, menumbuhkan komitmen atas segala konsekuensi dari pilihan kita. Kemudian ketika pilihan kita menang atau tidak, sesuai atau tidak konsekuensi tadi, maka yang perlu disiapkan adalah agility kita atau keluasan dan adaptasi kita dalam menerima itu tadi. Mbak Diana, Pak Saifuddin. Oke, agility ini menjadi menarik karena pemirsa dan juga smart listener perlu diketahui di dalam konstelasi politik, ketika sudah berkompetisi, ujungnya pasti akan berkolaborasi. Mereka yang tidak dewasa lah yang memposisikan, berkolaborasi itu ada dua, berkolaborasi gabung untuk menjadi satu tim, bisa juga berkolaborasi untuk berada di satu sisi. Sisi lain sebagai kontrol sosial, mungkin dia yang disebut dengan oposisi begitu ya. Tapi kan bukan berarti oposisi ini kontrol. Niatnya kontrol, bukan menjatuhkan. Nah, ini pendidikan politik yang dewasa. Kita masih akan ngobrol ini. Anda mau menempatkan di mana saat tadi pilihan Anda tidak sesuai dengan harapan. Dan jangan sedih juga ketika tadi ujungnya ternyata yang kita pilih melakukan kolaborasi yang bergabung, bukan kolaborasi di yang oposisi. Kita akan kembali sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi. Mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami sajikan program Duta Pagi yang menghadirkan sejumlah informasi teraktual se-Kalimantan Selatan. Kasus arisan online fiktif yang pelakunya Rizky Amalia Salihin sudah memasuki Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Komisi Gabungan 1 dan 3 DPRD Banjarbaru Senin kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi titik tambang batubara ilegal dan galian C. Hasilnya anggota Dewan mendapati maraknya aktivitas galian C maupun pertambangan batubara di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin mengimbau agar para pedagang obat segera menarik atau tak memperjualbelikan obat sirup yang mengandung etilen glikol. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Duta Pagi yang hadir setiap Selasa hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di Duta TV. Terpercaya dan menginspirasi. Balik lagi di Unik guys. Bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala
Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor nggak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogobas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Saya tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak duda, jalan tutup mata. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, hidup itu dinamis. Apalagi kalau itu terkait dengan manusia. Perubahan itulah yang sebetulnya yang memang statisnya itu berubah, terus berubah, tentunya berubah ke arah lebih baik, berubah atas sebuah pilihan, berubah karena ada kondisi. Nah, kalau kita terlalu antipati atau tadi Tantri katakan kita sebetulnya harus agile, kalau tidak agile itu nanti akan repot sendiri karena yang kita hadapi memang sebuah perubahan yang tadinya bermusuhan jadi bergabung, perubahan yang tadinya berpikir, apalagi kalau di level misalkan nih di level kepala daerah, di level presiden, ketika negarawannya itu harus dikeluarkan, merangkul adalah cara terbaik ataupun mungkin kolaborasi di sisi lain dengan posisi sebagai social control. Pak Saifuddin, dengan kondisi-kondisi seperti ini, edukasi apa yang sebetulnya harus disampaikan kepada masyarakat agar untuk yang pesta demokrasi di tahun 2024 tidak lagi kompetisi itu boleh sangat-sangat sehat, bagus gitu loh. Tetapi tidak lagi sampai menghancurkan segala sesuatu yang sifatnya mengancam persatuan dan kesatuan kita, Pak Saifuddin. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, kalau kita lihat dari sisi normatifnya ya sebenarnya kalau kita bicara tentang pemilihan umum ini kan ada penyelenggaranya, ya penyelenggaranya itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Ada peserta pemilunya, peserta pemilu ini partai politik dan perorangan. Ya, partai politik nanti dalam konteks ini adalah kemudian menyusun daftar calon ya untuk orang-orang yang dijadikan calon sebagai anggota legislatif. Perorangan, anggota DPD, ya itu kemudian sudah terseleksi juga yang mereka mencalonkan dengan syarat tertentu. Kepala daerah atau nanti juga presiden nanti berdasarkan hasil dari pemilu itu, lalu kemudian para partai politik akan mencalonkan lewat partai politik, ya atau nanti juga ada yang terbuka untuk calon independen di situ. Tapi umumnya ya dengan format yang ada itu kebanyakan juga nanti melewati jalur partai politik. Nah oleh karena itu posisi pemilih ya di kita itu posisi rakyat ya sebenarnya walaupun itu dalam posisi tidak terlibat langsung di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tapi dia orang yang menentukan. Ya, orang yang menentukan karena posisi dia sentral sebagai pemilih. Nah, oleh karena itulah maka ya pemilih inilah yang mesti juga harus kita perhatikan dan harus kita edukasi untuk itu. Nah, dalam satu proses pemilihan di kita, nah disinilah muncul yang kita sebut dengan kemarin. Apa sih yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan satu pilihan? Maka yang harus disodori juga pilihan itu kan pilihan-pilihan yang berkualitas, pilihan-pilihan yang baik. Nah, Tantri bagus tadi mengistilahkan makanan, menunya gitu ya. Diana juga mengatakan seperti itu.
menu yang disodorkan ke kita itu, atau para caleg atau perorangan ya, atau kepala daerah itu, ya tentu menu-menu yang sesuai nanti juga dengan kualitas tertentu yang menurut kita nanti bagus untuk kita makan. Perumpamaannya artinya inilah yang cocok nanti untuk kita pilih. Ya oleh itu kita minta tolong sih sebenarnya sebagai seorang pemilih masyarakat, sodorkan ke kita menu-menu yang berkualitas, menu-menu yang baik, menu-menu yang punya track record, ya katakanlah bisa membangun masyarakat kita, membangun Banua kita, membangun Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi untuk mesejahterakan masyarakatnya. Dalam bahasa normatif kan seperti itu yang bisa kita katakan. Nah, kalau kemudian muncul dalam bahasa-bahasa sosiologis, bahasa-bahasa sosial, bahasa-bahasa yang ada dalam masyarakat kita ya, tidak semudah itu juga secara normatif karena setiap orang punya pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam melakukan pilihan. Maka muncullah ada pendekatan-pendekatan istilah kita itu emosional di sana, ada pendekatan-pendekatan personal di sana ya, ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu sebenarnya kita yang paling tahu. Yang istilah kita kemarin itu apa yang ada di benak kepala kita yang paling tahu pada saat kita memilih, pada saat kita mencoblos itu. Nah, dalam konteks yang seperti inilah, maka kita harus yang istilah tantri tadi ya, menerima sebagai satu realitas adanya perbedaan, dan pada saat kita sudah menentukan pilihan, maka kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih itu. Bagaimana tanggung jawab kita pada saat kita memilih? Pertama, ya tanggung jawab kita ikut berpartisipasi di dalam suatu proses di dalam masyarakat kita. Kalau itu adalah proses pembangunan, apalagi kalau calonnya itu adalah kemudian calon yang kita pilih yang jadi. Nah, oleh itu mari kita dukung sama-sama programnya di dalam konteks kehidupan masyarakat kita ya. Tapi bagi kita yang kemudian tidak jadi calonnya, maka kita harus menerima sebagai satu realitas yang seperti dikatakan Diana, ada mekanisme kita berada pada posisi mana. Bisa kita berada pada posisi kontrol, bisa juga kita justru mendukung lagi dia, karena justru yang jadi itu adalah ternyata punya program, punya komitmen untuk membangun Banuanya, membangun masyarakatnya. Dan yang kita tidak kehendaki itu kan baik yang kita dukung maupun yang tidak kita dukung, ya khususnya yang kita dukung jadi nggak tahu apa yang dia kerjakan selama kemudian dia nanti menjadi orang yang menjadi wakil kita. Justru kita ingin tetap ya meminta kepada mereka ya nanti melewati berbagai saluran, apalagi sekarang kan saluran media sosial ada, kita menyuarakan mana calon-calon kita dulu yang komitmennya ini, mana karyamu untuk memperjuangkan apa yang dulu kamu janjikan. Itu ada yang kita bicarakan juga kemarin di jejak-jejak digital kita, yang kita sarankan kepada mereka untuk meninggalkan jejak-jejak digital yang seperti itu. Nah, sehingga ada proses yang Tantri katakan kedewasaan di kita ya di dalam berpolitik. Dan ini semata-mata dari satu proses sosial untuk apa? Untuk proses pembangunan di masyarakat kita, untuk mencari wakil kita, untuk mencari pemimpin kita. Jadi dia bukan juga segala-galanya di dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu saya masih teringat sampai sekarang, Diana, ya nasihat-nasihat spiritual dari tuan-tuan guru kita. Ya. Kalau sudah kita berjuang, calon berjuang, yang kita pilih ini juga hasil perjuangan mereka, dan kita yang memilih ini sudah istikharah juga, ya ini yang menurut kita terbaik pada saat kita menentukan pilihan. Sebenarnya apapun ya di dalam kehidupan itu sudah banyak kita timbang, kita berserah kepada Allah, bismillah. Nah lalu kemudian hasilnya, ya kalau hasilnya itu sesuai ekspektasi kita, harapan kita, ya ini seperti yang dikatakan ya alhamdulillah bisa jadi seperti itu. Tapi kalau tidak, inilah masa di kita untuk menghormati ya apa yang sudah dipilih secara bersama-sama. Jadi tidak diperkenankan sih sebenarnya kita kemudian menghujat. Ada orang yang selama kepemimpinan orang yang terpilih itu kerjanya menghujat aja kepada pimpinannya itu ya. Itu banyak kita lakukan. Ibaratnya kalau itu rumah tangga ya bersambatan taruh, tapi anak lahir taruh, ini juga aneh juga gitu ya. di dalam kehidupan. Nah, ini itu tidak ridho ya atas keputusan yang sudah ditetapkan, karena jadinya orang itu menjadi pilihan kita, yang menjadi dipilih masa kita itu sudah ditakdirkan juga oleh Yang Maha Kuasa sebagai sesuatu yang menjadi pemimpin kita. Setiap pemimpin punya gaya, punya style. Setiap wakil rakyat punya gaya dan style sendiri, dan itu konsekuensi dari satu pilihan kita, Diana. Oke, baik. Menarik ketika kita akhirnya menempati posisi berkolaborasi di sisi sosial kontrol. Kalau di sisi
barisan pendukung itu sudah tidak masalah ya, lalu bergabung misalkan oke, itu kayaknya aman-aman saja. Tetapi ketika kita menempatkan berposisi di social control atau oposisi yang positif, itu bagaimana cara agar kita betul-betul bisa memberikan masukan kritik yang pedas pun tidak masalah, tapi posisinya adalah tadi ada etika, tetap posisinya adalah untuk mengkritisi bukan julid. Nah, yang banyak terjadi adalah ketika ujungnya julid, Pak Saifuddin tadi mengatakan bahasa Banjarnya bersambatan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas. Tantri, kalau Tantri sendiri melihat posisi oposisi dalam tanda kutip ya, posisi berseberangan atau khususnya adalah yang mengkritisi, agar ini balance, agar ini tidak jadi penjulidan, itu harusnya yang seperti apa? Ya, Mbak Diana, Pak Syafrin dan pemirsa Duta TV, tadi Pak Syafrin sudah sampaikan bahwa kedewasaan berpolitik itu cukup diperlukan ya Mbak ya, khususnya di negara kita yang memang ingin atau akan melaksanakan pesta politik di beberapa waktu lagi. Nah, kedewasaan itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan para oposisi, bahkan yang memilih pun atau pemenang pun. Jadi pemenang pun juga harus tadi menerima, tidak jumawa, dan jangan lupa tetap punya fungsi kontrol gitu kan Mbak. Menerima pilihannya dan pilihannya menang itu kan bukan berarti selesai tugasnya. Dia harus juga menjadi guidance gitu ya, penjaga agar komitmen-komitmen yang pernah ditawarkan oleh calon pilihannya itu tetap dilaksanakan, tetap dijaga. Nah, begitu juga dengan yang kemudian kalah pilihannya, kemudian memilih menjadi oposisi, itu pun juga punya tugas sebagai kontrol. Yang sama juga, pertama harus menerima hasil, karena tidak menerima hasil pun ya tidak istilah kata Pak Saifuddin tadi, menikah grundelan tapi punya anak terus gitu kan. Jadi sama juga ketika dalam pesta politik ya, ketika sudah ditentukan hasilnya ya sudah kita terima siapapun pemenangnya, kemudian tidak berkecil hati, dan tadi tetap ada fungsi kontrol. Dan fungsi kontrol itu kan bukan berarti kita julid. Beda ya antara julid dengan kita sebagai fungsi kontrol. Artinya kita terus sebagai oposisi di luar pemerintahan menjaga agar komitmen yang pernah dijanjikan, program-program kerja yang pernah dijanjikan oleh si calon ini memang benar-benar dilaksanakan, sehingga ketika kita memberikan kontrol, koridornya bukan berdasarkan suka tidak suka, bukan berdasarkan bahasa-bahasa yang menjatuhkan, tapi mungkin lebih kepada bahasa untuk mengingatkan dengan etika tadi Mbak Diana, bahwa dulu pernah punya janji seperti ini, program kerja seperti ini. Jadi yang terikat adalah yang disampaikan ada hal-hal yang terkait dengan keprofesionalitasan, tentang bagaimana menjalankan program tadi, apakah masih sesuai dengan janjinya atau tidak. Jadi tidak lagi hal-hal yang di luar sifatnya profesional gitu kan. Kadang kan kita masih dibawa-bawa dalam hal mungkin hal pribadi sifatnya, hal-hal yang mungkin tidak pas untuk disampaikan di luar konteks dia sebagai pemimpin kayak gitu kan. Jadi fungsi kita sebagai oposisi ini oposisi yang cerdas juga, yang santun, yang punya etika, sehingga tidak terlepas dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan mungkin tugas dan fungsinya. Begitu Mbak Diana. Oke, baik. Ibarat kita sedang menaiki kapal, dan kapal ini adalah Indonesia. Di dalamnya ada yang sudah terpilih untuk menjadi kaptennya, menjalankan kapal tersebut. Ada yang kecewa karena ternyata pendukung calon lain untuk tidak bisa menjadi kapten. Agar kita selamat semua bukan dengan membocori kapal, tetapi mengawasi si kapten udah bener nggak menjalankan kapal. Keras mungkin boleh, tapi dalam posisi suara agar didengar, tetapi tidak dengan kata-kata kasar tadi ya, tidak di luar konteks lah, sampai kata-kata yang sifatnya lebih ke fisik atau pribadi. Tetapi keras dalam arti supaya didengar itu masih oke. Keras yang proporsional. Kita masih akan bahas ini kembali sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi. Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh, cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala
Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor gak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Di sini nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telaga Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Anak tuh cantik, perempuan banyak muda, anak banyak duda, jalan tutup mata. Saya kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua yang hadir setiap Senin pagi. Bagaimana kemudian program-program kita untuk menjawab agar jangan sampai kerusakan lingkungan ini terjadi? Kita harus dilakukan dengan beberapa program yang khusus. Makanya kasus kenapa begitu tinggi di kita? Karena kasus kita, kebijakan kita yang saya katakan tadi, ini yang tidak sinkron. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, orang bijak mengatakan jangan jadi sumbu pendek. Tidak hanya masalah dari amarah, tetapi juga sumbu pendek dalam memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat, baik pribadi maupun kelompoknya. Termasuk ketika kita bicara secara Indonesia. Pak Saifuddin, terakhir dari obrolan kita, ini kayaknya menarik berepisode-episode ya bicara soal pesta demokrasi ini menuju ya. Kita ketika bicara ada orang-orang yang memang seperti itu. Dia sumbu pendek, membocori kapal dan akan celaka semuanya. Dia hanya berpikir dirinya dan kelompoknya. Ini enaknya diapain ya orang-orang yang seperti ini? Ya sebenarnya kalau kita dalam bahasa wisdom kita bersyukur juga punya orang yang seperti itu Diana. Ini kita bisa menjadi pembanding diri kita tidak dalam tanda petik ya tidak dijadikan orang seperti itu di dalam kehidupan, dan biasanya sebagai satu pembanding kan itu menjadi satu pembelajaran di kita untuk ujian kesabaran, untuk dakwah juga ada di situ, karena tanpa ada orang-orang yang seperti itu kadang-kadang di kita juga ya tidak ada terbuka kebaikan-kebaikan yang lain di dalam kehidupan. Tapi dari sisi sosial tentu menjengkelkan ya, telah ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Pada saat kita bicara ya, Diana, Tantre, pemirsa dan pendengar kita ya, konsekuensi dari sebuah pilihan, itu sebenarnya pesan, message-nya adalah kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita lakukan. Tanggung jawab itu mempunyai dua dimensi. Satu dimensi, ada pertimbangan yang harus kita lakukan pada saat mengambil pilihan itu. Artinya jangan asal pilih ya. Tanggung jawabnya itu harus ada dalam diri kita. Kita tidak asal pilih. Kita tentu ada dasar, ada pertimbangan. Yang pertimbangan itu ya, itu ultimate meaning-nya, akhir daripada maknanya itu tentu adalah untuk kebaikan dan pengabdian kita kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa, ya agar orang yang nanti kita pilih itu diberi keberkahan pada saat dia menjadi amanah atau mendapatkan amanah terhadap apa yang kita pilih. Jadi insya Allah kalau niatnya seperti itu, maka pilihan kita bismillah bisa menjadi ibadah. Di situ tanggung jawab yang harus kita emban. Yang kedua ya, tanggung jawab kita, konsekuensinya dari satu pilihan kita ya, kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih itu untuk satu ya, bersyukur dan mengawal
Ya, sekali lagi bersyukur dan mengawal, ikut membantu kalau nanti orang yang kita pilih itu, ya Diana, menjadi orang yang kita harapkan menjadi pemimpin kita, menjadi dewan kita, menjadi dipilih kita. Nah, ada istilah, kalaupun kita tidak membantu secara aktif, paling tidak kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik selama kepemimpinan beliau. Itu sudah membantu. Ya, itu paling rendah, istilahnya paling tidak di dalam kehidupan sosial kita. Kalau kita bisa aktif, itu tentu lebih baik untuk itu. Terus yang kedua, sebagai konsekuensi di kita, ini bukan fanatisme yang kita lakukan dari awal, apa yang dikatakan oleh orang yang kita pilih itu selalu benar, enggak. Kita pun akan melakukan kontrol kalau kemudian ya orang yang kita pilih itu kita anggap melakukan sesuatu yang tidak konsisten di dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi masalah di kita paling metode penyampaiannya, ya. Metode penyampaian kontrol itu harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi kearifan lokal kita. Ahli hikmah mengatakan tidak semua yang benar, tidak semua yang salah itu ditujukan salah di depan hidungnya atau di muka orang banyak. Ada hal-hal yang sifatnya wise, yang bijak, yang kadang-kadang menegur orang itu bisa lebih efektif kalau itu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan waktunya terhadap orang itu. Oleh karena itu, jangan dikira orang yang pada kita pilih itu kita membenarkan semua tindakan, enggak. Ya, kita juga harus melakukan kontrol, ya, harus istilahnya itu menasihati kalau itu kita anggap sesuatu yang tidak baik yang dilakukannya. Kenapa? Sahabat yang bagus, pemilih yang bagus itu selalu mengingatkan ya orang-orang yang dekatnya itu kalau itu dianggap berbuat salah. Tapi dengan cara dan metode yang tepat pada saat kemudian kita mencoba mengingatkannya. Ini dalam bahasa wisdom, walaupun dalam bahasa-bahasa pergerakan, dalam bahasa-bahasa kaum kritis, ya tentu dia bisa saja mengekspresikan kritikannya itu bisa lebih vulgar lagi. Tapi kalau ingin hidup damai secara pribadi, tentu kita melakukan upaya-upaya yang lebih kepada kearifan-kearifan agar tercipta kedamaian di dalam kehidupan ini. Diana. Oke, baik. Terakhir, Tantri, apa yang ingin disampaikan soal tadi konsekuensi sebuah pilihan, bahkan ketika di ujung sebuah kompetisi terjadi posisi kolaborasi, baik di posisi bergabung maupun di posisi oposisi. Terakhir, untuk pendewasaan kita semua, apa yang ingin disampaikan? Ya, Mbak Diana, Pak Saifuddin, pemirsa Duta TV dan seluruh pendengar Smart FM dimanapun berada, kembali lagi konsekuensi pilihan ya, bahwa setiap pilihan itu selalu memiliki konsekuensi. Nah, kadang kita dihadapkan pilihan-pilihan yang mana kita tidak tahu mana yang paling baik, mana yang paling benar. Tapi ikuti kata hati bahwa tidak ada yang sempurna dari pilihan kita, tapi yang paling baik, yang paling bijak adalah ambil yang paling sedikit mudaratnya menurut kita dan menurut logika ataupun perasaan kita. Jadi digabungkan antara logika dan rasa kita. Kemudian ketika itu sudah terjadi, pilihan itu entah itu terpilih atau tidak, ibarat logikanya nasi sudah menjadi bubur gitu kan, maka bikinlah bubur itu menjadi bubur yang lebih istimewa, lebih enak gitu kan. Entah itu bubur apa, tapi apapun hasil dari misalnya peristiwa yang terjadi atau mungkin pesta politik nanti, maka buat kedepannya itu menjadi hal yang mungkin perjalanan pemerintahan yang lebih enak, untuk nyaman untuk kita semua. Dan yang terakhir tentang agility tadi, bagaimana kita bisa lentur dan beradaptasi atas hasil pesta politik tadi nanti. Apakah itu pilihan kita menang ataupun tidak, maka bagaimana kedewasaan kita dalam menerima tadi. Si pemenang ataupun si yang kalah, kolaborasi ataupun oposisi, sebenarnya fungsi kita itu sebagai kontrol. Kita terlibat dalam kolaborasi, itu pun kita tetap harus mengontrol pilihan kita. Kita terlibat dalam sebagai oposisi pun kita berfungsi sebagai kontrol juga. Jadi kembali lagi, pilih yang paling sedikit mudaratnya, kemudian siapkan hati kita untuk menerima apapun hasilnya, dan tumbuhkan sikap-sikap agility kita dalam menerima apapun hasilnya nanti. Begitu Mbak Diana, Pak Saifuddin. Oke, baik. Pemirsa dan juga smart listener, orang bijak, ulama pernah berpesan bahwa perjalanan hidup kita sebetulnya menunggu dari satu waktu sholat ke waktu lainnya. Dan di antaranya adalah kita harus berikhtiar dengan diniatkan sebagai ibadah. Termasuk ketika kita harus menentukan pilihan-pilihan, apapun itu. Maka ketika kita niatkan ibadah, kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita serahkan kepada yang di atas. Toh kita sudah berniat melakukan ini sebagai bagian dari ibadah. Tentunya akalnya dipakai, ilmunya dipakai, rasanya juga diasah agar ketika kita menentukan pilihan betul-betul sebagai ibadah terbaik kita. Saya Diana Rosyanti, Pak Saifuddin, Tantri pamit. Kita akan jumpa lagi
pada obrolan-obrolan lain di SKSI Talks edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.